saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Ada satu informasi yang boleh jadi mengejutkan kita, bahkan juga boleh mengecewakan kita, yaitu bahwa seorang suster Katolik, yakni Suster Christina Sucia dari Sisilia, Italia, yang pernah viral karena memenangkan kontes bernyanyi, ternyata baru-baru ini telah meninggalkan hidup membiaranya, meninggalkan panggilannya. Kita bagaimanapun sangat menghormati pilihan mantan suster ini. Tetapi tak dapat disangkal bahwa kita juga pasti akan cenderung kecewa. Bukan pertama-tama dalam maksud menghakimi pribadinya, tetapi kita kecewa karena memang kita sungguh menghormati panggilan hidup membiaranya. Sekali lagi kita tidak mau menghakimi pribadi mantan suster ini. Hanya saja wajarlah memang kita, karena kecintaan kita pada hidup membiara, merasa kecewa dengan keputusan itu. Suster Christina sebelumnya telah viral karena telah mengikuti kompetisi bernyanyi, yaitu acara The Voice versi negara Italia. Ketika mengikuti audisi ini, Suster Christina telah mencengangkan para juri dengan suaranya yang luar biasa indah. Dari kemenangannya dalam audisi ini, Suster Christina mendapatkan sejumlah hadiah dan kemudian digunakan untuk mendukung karya karitatif kongregasinya. Setelah memenangkan pertandingan itu, Suster Christina kemudian memproduksi sebuah album yang bahkan dalam salah satu perjumpaannya dengan Paus Fransiskus, suster ini kala itu mempersembahkan album itu kepada Paus. Suster Christina juga kemudian melanjutkan kerasulannya lewat dunia musik, di mana faktanya ada yang mendukungnya, namun ada tidak sedikit juga yang mengkritiknya, karena dia dianggap telah keluar dari jalur pelayanan seorang biarawati seharusnya. Namun Suster Christina yakin, itu adalah cara dia melayani Tuhan, membagikan sukacita kepada dunia. Dalam istilahnya dia mengatakan, dia telah memasuki wilayah-wilayah terpinggirkan. 8 tahun sesudah kesuksesannya, Suster Christina pada usia 34 tahun akhirnya memilih keluar dari biara. Dan karena itu sekarang ia menjalani profesi sebagai seorang pelayan di Spanyol. Dan perlu kita tahu bahwa suster ini sebenarnya sudah mengucapkan kaul kekalnya sebagai seorang suster pada September 2019 yang lalu. Sedangkan ia sendiri memang memasuki hidup membiara pada usia 19 tahun. Dalam salah satu acara televisi baru-baru ini, Christina muncul dan kali itu ia sudah tidak lagi menggunakan jubah biara, melainkan tampil sebagaimana wanita pada umumnya dengan rambut panjang tergerai bebas dan gaun berwarna merah. Dalam kesempatan itu ia berkata, "Saya yakin Anda perlu mendengarkan hati Anda dan dengan keberanian. Perubahan adalah tanda evolusi, tetapi selalu menakutkan karena lebih mudah melabuhkan diri pada hal-hal yang pasti daripada mempertanyakan diri sendiri. Apakah yang dilakukan benar atau salah?" Mantan suster ini juga mengatakan bahwa ia dalam mengambil keputusan ini dibantu oleh psikolog, dan ia mengatakan bahwa ia masih mengejar impiannya untuk berkarir di bidang musik. Keputusan suster ini diambil sesudah ia mengalami banyak perjuangan. Ia mendapat banyak tekanan dari mereka yang mengkritik bahwa ia memasuki panggung musik. Ia juga mengalami masa berat dengan peristiwa sakit ayahnya, sehingga ia harus tinggal di luar biara beberapa waktu untuk menemani ayah dan ibunya di rumah. Saat itu ia mengakui bahwa ia tidak lagi menjalankan ritme kehidupan membiara seperti biasa. Momen saat itu juga adalah yang terberat ialah bahwa ayahnya meninggal. Dan setelah itu terjadi, ia mengambil cuti panjang untuk mengasingkan diri sementara dalam hidup doa sebelum akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan biara. Cukup menarik atas apa yang dikatakannya dalam kesempatan itu. Ia mengatakan, "Saya memilih untuk mengikuti kata hati saya tanpa memikirkan apa yang orang katakan tentang saya. Saya mengambil lompatan keyakinan dan
awalnya khawatir bahwa hidup saya akan berakhir di bawah jembatan. Dan saya selalu mengatakan itu kepada psikolog saya. Dan dalam momen ini juga, mantan suster ini juga berkata bahwa bagaimanapun pengalaman pernah hidup sebagai suster tetaplah merupakan pengalaman yang berarti baginya. Pengalaman terindah bagi hidup saya. Pengalaman intens yang membuat saya tumbuh pesat. Inilah yang diungkapkan mantan suster ini. Sangat berbeda dengan mereka yang mengaku-ngaku sebagai mantan biarawati Katolik, namun kemudian menghina kehidupan membiaranya. Mantan suster ini juga mengatakan bahwa saya akan tetap beriman kepada Tuhan meski saya sudah keluar dari biara. Dan saya tidak berencana sama sekali untuk keluar dari iman saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam video ini kita tidak sedang menghakimi mantan suster ini, melainkan saya melihat bahwa informasi ini sesungguhnya memberikan pesan yang penting bagi kita. Kita pun tidak bisa kemudian menyalahkan begitu saja. Mengapa dulu suster ini diizinkan ikut kompetisi yang dianggap duniawi itu? Inilah keakibatnya. Bukan di situ pembahasan kita. Kita tidak sedang melihat momen ini dalam kacamata menghakimi, melainkan dalam video saya ini, saya mengajak kita untuk menemukan pesan indah, khususnya dalam rangka menghormati hidup membiara. Bahwa panggilan itu cukup personal. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa untuk tetap bertahan, dan tidak ada yang dapat memaksa juga untuk keluar. Semuanya sangat personal. Mantan suster ini menunjukkan bahwa meskipun ia sudah dikenal banyak orang sebagai suster, bahkan oleh Paus Fransiskus sekalipun, tetapi kalau dalam dirinya, pribadinya sendiri sudah tidak nyaman, apapun tidak bisa lagi menahannya untuk memaksanya tetap tinggal di biara. Faktor keluarga dan hal lain apapun tidak bisa mengekang keputusannya. Maka momen keluarnya mantan suster ini harusnya mengajak kita untuk melihat indahnya panggilan hidup membiara, khususnya mereka yang bertahan setia sampai akhir. Bukan untuk pesimis akan hidup membiara. Mantan suster ini telah keluar, dan dengan itu kita melihat bahwa tidak ada satupun yang dapat mengatur pilihannya untuk bertahan di biara. Demikianlah pula harusnya kita mengerti bahwa tidak seorang pun yang dapat membuat para religius, pastor, suster, bruder, frater kita untuk tetap bertahan dalam panggilannya, kalau bukan karena pengalaman personal, khususnya pengalaman personal dengan Yesus. Kesetiaan para religius dalam biara adalah bukti dari pengalaman personal itu. Mereka bertahan dalam biara bukan karena pengaruh siapapun, bukan karena takut tidak diterima oleh dunia, bukan karena takut lepas dari fasilitas biara, tetapi mereka setia karena pengalaman personalnya. Dan pengalaman personal itu, sejauh saya mengerti, didapat pertama-tama adalah lewat kehidupan doa. Dan disinilah para religius kerap bisa jatuh. Ketika pujian dan karir dalam pelayanan begitu mengilaukan pandangannya, tak jarang seorang religius akan jatuh karena kemudian akan melekat pada hal-hal demikian. Peristiwa ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa seseorang keluar dari biara bukan semata-mata hanya soal mau menikah. Dan itu kerap sekali kita dengar. Kalau ada religius yang keluar, tuduhan yang paling sering dilontarkan adalah bahwa mantan religius itu tidak tahan untuk tidak menikah. Ini bukan pertama-tama persoalan kawin atau tidak kawin. Hidup di biara mensyaratkan ada pengalaman personal, posisi batin yang cukup intim dengan Tuhan, sehingga ia berani meninggalkan apapun demi mencintai Tuhan dalam cara hidup itu, termasuk kesenangan-kesenangan pribadinya. Tidak dengan otomatis mereka yang keluar dari biara adalah karena ingin menikah. Mantan suster ini misalnya, ketika ditanya perihal hidup romantis, ia mengatakan bahwa itu bukan prioritasnya saat ini. Walau jika pria itu datang, ia tidak akan menolaknya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, momen keluarnya suster Kristiania ini dari hidup membiara bukannya membuat kita pesimis akan panggilan hidup membiara. Justru harusnya membuat kita semakin kagum dengan panggilan hidup membiara, khususnya mereka yang sungguh setia hingga akhir hidupnya. Entah pun dalam pelayanan hidupnya selama ini biasa-biasa saja. Mungkin selama hidupnya yang bekerja di balik layar, tidak nampak.
Dia tidak mendapat tugas yang begitu bergengsi, misalnya sebagai kepala sekolah, pastor di paroki yang terkenal, menjadi uskup atau lain hal. Keberhasilan seorang religius pertama-tama adalah kesetiaan, menjaga keintimannya dengan Yesus. Karena itulah Mother Teresa pernah mengatakan bahwa saya sebagai seorang religius dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Kita perlu mendoakan para religius kita. Karena lihatlah, apapun bisa terjadi dengan mereka. Suster Christina yang begitu viral ini dan memukau dunia pun akhirnya keluar. Saya pun tidak menjamin apakah saya akan tetap setia hingga akhir. Meskipun sudah kekal sekalipun, sebagaimana Suster Christina, bukan menjadi jaminan ia akan setia hingga akhir hidupnya. Karena itulah, doa dari umat sangatlah dibutuhkan. Dan ini yang paling dibutuhkan dibanding dukungan-dukungan lain. Ingat juga, agar kita tidak membawa para religius kita dalam godaan-godaan ingin dipuji, ingin tenar. Kita sebagai umat harusnya banggakan religius pertama-tama karena kesetiaan pada panggilannya, kesetiaan dalam hidup rohaninya, setia pada jadwal doanya. Itulah yang perlu kita dukung dan kita puji dari para religius. Bukan pertama-tama karena kehebatan duniawi, bakat-bakat dan karirnya. Tak jarang ini kerap terjadi. Kita begitu mengagung-agungkan kepintaran, bakat, dan kemampuan religius kita. Namun lupa untuk mengingatkan mereka agar setia pada pondasi hidup religiusnya, yaitu hidup hubungan intim personal dengan Tuhan. Karena itu, kalau para religius kita lihat sudah tampak sangat sibuk, sudah mulai melupakan hidup doa, maka kita dipanggil untuk memberikan sumbangan bagi mereka, yaitu mendukung mereka dalam doa dan mengingatkan mereka akan hidup doa mereka, agar mereka tetap setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mengajak kita pada akhir video ini, mari dukung para religius kita. Sapa mereka dengan cinta, setidaknya pada hari ini, menyapa mereka secara khusus, dan terutama lewat doa-doa kita. Karena bagaimanapun tantangan mereka dalam arti tertentu cukup khas dan berat. Seandainya mereka tidak lagi mampu menghadapi tantangan itu, faktor apapun dari luar tidak dapat menghalangi keputusannya untuk keluar dari hidup membiara. Karena itu, mari dukung para religius kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.